Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, ada seseorang apabila naik kendaraan bisa dipastikan muntah pada saat dia dalam keadaan berpuasa, kemudian naik kendaraan dan muntah. Apakah hal tersebut termasuk muntah yang disengaja sehingga dapat membatalkan puasa? Jadi ada seseorang sudah terbiasa kalau naik kendaraan itu muntah. Nah, pada waktu bulan puasa dia melaksanakan puasa, dia naik kendaraan, akhirnya terjadi muntah beneran karena sudah menjadi terbiasa. Apakah muntah tersebut termasuk bisa membatalkan puasa? Jawab, termasuk muntah yang disengaja yang dapat membatalkan puasa, kecuali jika memang naik kendaraan tersebut tidak dapat dihindari. Jadi kalau memang sudah terbiasa naik kendaraan itu muntah, nah dia sedang puasa naik kendaraan pasti muntah. Kalau dia naik kendaraan berarti dia sama halnya menyengaja membatalkan puasa dengan muntah tersebut, kecuali kalau tidak bisa dihindari, kalau dia itu tidak naik kendaraan, tidak bisa bepergian, misalkan bisa bepergian dengan cara naik kendaraan tersebut, maka itu tidak bisa membatalkan puasa. Keterangan ini diambilkan dari kitab Nihayatul Muhtaj juz 3 halaman 173. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana hukum air banyak dalam kurung 2 kolah atau lebih yang kejatuhan najis, kemudian sebagian berubah, sebagian tidak berubah. Ini ada air 2 kolah, 2 kolah, jadi tergolong air yang banyak. Kemudian air tersebut kejatuhan najis. Nah, ketika kejatuhan najis, air itu ada yang berubah dan ada yang tidak berubah. Itu hukumnya bagaimana? Jawab, air yang berubah hukumnya najis, sedangkan yang tidak berubah hukumnya suci kalau air tersebut ada 2 kolah. Keterangan ini diambilkan dari kitab Fathul Wahab juz 1 halaman 4. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana hukumnya air sedikit yang digunakan untuk memelihara ikan dan ikan tersebut mengeluarkan kotoran di dalamnya? Misal ini ada jeding, ya, ada jedingan, nah di dalamnya dikasih ikan nila atau ikan apa ya sebagai pemakan itu, jentik-jentik. Nah, akhirnya ikan tersebut itu mengeluarkan kotoran dalam air tersebut. Apakah air tersebut bisa dihukumi najis karena airnya itu sedikit? Jawab, hukum air tersebut najis, akan tetapi dimakfu bila air tidak berubah dan pemeliharaan ikan tersebut memiliki tujuan.
dalam kurung tidak main-main. Tujuannya ya untuk makan apa tadi, biar makan jentik-jentik nyamuk tersebut. Kalau ada tujuannya berarti airnya tidak najis. Ya najis tapi dimakfu, karena ada tujuan tersebut. Keterangan ini diambilkan dari kitab Kasifatu Saja halaman 20. Terima kasih, semoga keterangan ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu kita. Dan dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, ada seseorang apabila naik kendaraan bisa dipastikan muntah. Pada saat dia dalam keadaan berpuasa, kemudian naik kendaraan dan muntah. Apakah hal tersebut termasuk muntah yang disengaja sehingga dapat membatalkan puasa? Jadi ada seseorang sudah terbiasa kalau naik kendaraan itu muntah. Nah, pada waktu bulan puasa dia melaksanakan puasa, dia naik kendaraan, akhirnya terjadi muntah beneran karena sudah menjadi terbiasa. Apakah muntah tersebut termasuk bisa membatalkan puasa? Jawab, termasuk muntah yang disengaja yang dapat membatalkan puasa, kecuali jika memang naik kendaraan tersebut tidak dapat dihindari. Jadi kalau memang sudah terbiasa naik kendaraan itu muntah, nah dia sedang puasa naik kendaraan pasti muntah. Kalau dia naik kendaraan berarti dia sama halnya menyengaja membatalkan puasa dengan muntah tersebut, kecuali kalau tidak bisa dihindari, kalau dia itu tidak naik kendaraan, tidak bisa bepergian misalkan, bisa bepergian dengan cara naik kendaraan tersebut, maka itu tidak bisa membatalkan puasa. Keterangan ini diambilkan dari kitab Nihayatul Muhtaj, juz 3 halaman 173.